Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tolong tidak ada yang menyalakan komputer. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik, kesempatan yang mulia, karena sekali lagi bahkan berkali-kali pembelajaran kita adalah pembelajaran yang mulia. Ketika kita meniatkan segala sesuatunya, itu adalah dalam rangka untuk memuliakan. Artinya apa? Artinya menjadikan proses pembelajaran itu adalah sesuatu yang dinilai sebagai ibadah, ya kan? Itu poin dasar kita. Sehingga saya selalu berpikir bahwa yang kita kerjakan itu bukan sia-sia. Yang batuk di luar saja. Ya. Sehingga dari awal kita ingin selalu berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik, menyampaikan yang terbaik, berbuat yang terbaik, dalam suasana yang mungkin sangat suasana yang sangat ketat dalam tanda kutip, dalam aturan-aturan dan seterusnya. Tapi itulah proses di dalam pembelajaran kita. Yang kedua, hari ini sebenarnya Pak Arif ingin presentasi, tapi teman Anda sepertinya belum siap, ya kan? Sehingga saya coba ambil alih untuk memberikan hal-hal yang lain atau materi yang lain yang sekaligus bisa kita gunakan untuk mereview, ya, melakukan review terhadap materi yang sudah disampaikan. Jadi sekali lagi secara urut, ya, secara berurut materi kita yang pertama itu adalah sejarah disintegrasi. Betul? Yang kedua, sejarah demokrasi liberal. Tahun berapa sampai tahun berapa? 1950 sampai dengan 1959. 59 itu ada momen apa? 59 itu ada momen yang kita sebut sebagai dekret presiden 5 Juli 1959. Itu yang kedua. Yang ketiga materinya adalah materi demokrasi terpimpin. Tahun berapa? Tahun 59 sampai dengan tahun 1966. Sekaligus Pak Arif juga mereview kegiatan nonton bersama yang sepertinya waktunya nggak cukup, ya. Soalnya kemarin Pak Arif nggak di sekolah, ada keperluan keluarga, ya. Tahun 59 sampai dengan tahun 1966. 66 itu adalah akhir jabatan dari Soekarno. Makanya ketika ada yang mengatakan bahwa Soeharto berkuasa selama 32 tahun itu adalah dari tahun 66 sampai dengan tahun 98. Berapa tahun? 32 tahun Soeharto berkuasa.
Nah, ini yang saya kira menjadi pondasi dasar. Ini kalau sejarah Indonesia itu pondasi dasarnya itu harus paham. Meskipun banyak materi-materi yang kalian juga bisa kembangkan sendiri. Contoh, ada satu buku judulnya adalah Ijtihad Ulama NU tahun 1952 sampai dengan sekarang. Itu kan sumber lain yang bisa menjelaskan kepada kita bahwa ada cerita-cerita, ada kejadian di dalam sejarah Indonesia tahun 52 sampai dengan tahun sekarang. Pertanyaannya, 1952 itu ada apa? Ada yang bisa memberikan satu keterangan historis? Tahun 1952 itu ada apa? Ada yang bisa? Halo? Tahun 1952 itu ada peristiwa apa? Ada yang bisa memberikan jawaban? 1952 itu ada peristiwa apa? Kaitan dengan aspek-aspek yang lain. Kabinet Sukiman kenapa? 52. Sukiman berakhir. Pak Ari mau tanya, kabinet-kabinet itu yang pertama siapa? Nasir. Yang kedua? Sukiman. Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Terakhir? Harus dihafal. Harus hafal. Coba kelihatan wajahnya, tengongok gitu ya. Coba perlihatkan wajah Anda. Halo, perlihatkan wajah Anda. Nah, tengongok gitu ya. Bahasa Jawa itu tengongok, tau nggak? Tengongok, tengongok. Kayak dinosaurus yang nongol dari itu, tengongok. Karena kita terhalang ini ya komputer ya, nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya sekali lagi, dasar-dasar dalam sejarah kita itu harus paham. Itu dasar. Kalau tambahan, itu kalian bisa kembangkan sendiri. Yang tadi Pak Arif sebutkan misalnya, bukunya siapa Pak? Pengarangnya namanya adalah Greg Veali. Greg Veali, ya, seorang penulis sejarah. Tapi lagi-lagi sebuah catatan yang sering kali ya bikin Pak Arif itu agak ngenes adalah ketika kita bicara penulis tentang Indonesia, penulis sejarah Indonesia, itu kebanyakan berasal dari luar. Coba duduk saja sini, Tong. Tong depan sini, Tong. Kamu gak dapat kursi ya? Sini nih, kursinya ambil sini. Kamu ambil kursi, kamu taruh sini samping. Kursi banyak nih diambil. Di depan ambil. Yang gak dapat kursi ambil. Yang presentasi nggak jadi kayaknya ya, waktunya nggak cukup. Jadi ke depan saya kira nanti kalau yang buat presentasi tolong dipersiapkan. Nggak harus selalu diingatkan lah, Pak Arif juga ada terbatas waktu juga. Tapi kamu juga berusaha untuk mengingat-ingat. Tidak harus Pak Arif mengingatkan, SMS WA pribadi kan nggak harus. Ya, bisa ya? Halo? Jadi tolong nanti yang presentasi hari sebelumnya itu sudah konfirmasi, sudah memprepare ya, mempersiapkan maksudnya. Jangan sampai kayak gini blank Pak, nggak ada Pak di HP Pak, alasan inilah alasan itu. Kemarin juga ada. Sudah nggak ada kayak gitu-gitulah ya. Karena kita menganggap bahwa kalian sudah pada level kedewasaan, sudah dewasa, wis gede. Ya. Oke. Itu sejarah yang wajib, sumber-sumber yang wajib. Bahkan sekarang di dalam pergerakan Islam, mohon maaf Pak Arif duduknya agak begini supaya kelihatan. Di dalam pergerakan Islam atau dalam pemikiran Islam ada upaya untuk menunjukkan bahwa seluruh
seluruh proses yang terjadi di Indonesia itu tidak lepas dari persoalan agama. Betul loh, betul? Betul. Harus kayak gitu. Menghafalkannya nanti. Bukan berarti Pak Arif benci Al-Quran, enggak ya. Al-Quran itu menjadi, jangan Anda kemudian menjadikan ada permusuhan di antara Pak Arif dengan Al-Quran. Itu Anda malah jadi dosa loh. Membaca Al-Quran bisa menjadi dosa ketika Al-Qurannya buat membunuh segala macam, menyebut nama Allah. Itu kan menjadi dosa. Bagi saya menjadi dosa. Menghafal Al-Quran ketika kita sedang ceramah, membaca Al-Quran ketika sedang mendengarkan khutbah, itu juga dosa. Ya, jadi Anda harus tahu tempat. Itu konsep belajar seperti itu. Bukan berarti, oh kan saya baca Al-Quran Pak, Bapak gimana sih? Masa membaca Al-Quran dilarang? Loh, tempatnya. Pisau itu haram atau dibolehkan? Iya, betul sekali. Anda sudah paham itu. Pisau itu halal, boleh. Tapi menjadi haram ketika masuk ke perut orang. Itu haram. Tuh. Iya. Buat operasi nggak apa-apa. Asal jangan pisaunya ketinggalan di perut ya. Itu ada kejadian juga seperti itu. Ya, padahal saya lagi nggak ngelawak ya. Oke. Jadi yang pertama, poin yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan. Yang pertama adalah sumber-sumber yang berkaitan dengan sesuatu yang mainstream. Mainstream itu adalah yang utama. Main itu artinya adalah utama. Stream itu artinya adalah arus. Sudah? Jadi kesimpulannya nggak ada presentasi hari ini. Ya. Mestinya nggak boleh terjadi ya. Kalau terjadi, ya konsekuensinya tahu Anda ini. Kelompok berapa? 5. Kelompok 6 ada nggak? Hah? Kelompok 6 ada? Siapa? Kelompok 6 siapa? Kelompok 6 ada ya? Udah. Oke. Jadi mainstream yang dimaksud adalah bahwa ada arus utama. Sejarahnya itu apa? Kecuali, perhatikan, kecuali kajian di dalam sejarah peradaban Islam. Kalau di sekolah kita SKI atau SPI. SKI. Kalau di kampus itu disebutnya dengan SPI. Kepanjangan dari sejarah peradaban Islam. Dengarkan. Ntar dulu. Sudah ngobrolnya wis. Iya. Jadi mainstreamnya itu tergantung siapa. Kalau di dalam sejarah peradaban Islam, maka mainstreamnya adalah Islam. Coba dengarkan. Mainstream itu artinya materi utama. Simpelnya begitu. Kalau di dalam sejarah Indonesia, materi utamanya adalah sejarah Indonesia itu sendiri. Adapun sejarah-sejarah yang lain, katakanlah tadi Pak Arif ingin bilang misalnya tahun 1952, itu adalah sejarah di mana Nahdlatul Ulama itu kemudian keluar dari Masyumi. Catat. Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi. Apa itu Masyumi? Masyumi itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah partai-partai besar,
termasuk di dalamnya adalah Nahdlatul Ulama, termasuk di dalamnya adalah Sarekat Islam, ya kan? Sekarang mereka punya kantor di proklamasi di sana, ada Sarekat Islam, ada Nahdlatul Ulama di wilayah Salemba sana, atau di Jalan Pegangsaan, ya, tempat diselenggarakannya proklamasi tahun 1945. Jadi kalau kita bicara materi utama, mainstreamnya dalam sejarah Indonesia itu adalah ya sejarah Indonesia itu sendiri. Ini kursinya harusnya 2 kali ya, biar kelihatan. Coba kelihatan wajahnya, tengongok. Kalau bahasa Jawa itu tengongok ya. Iya. Tolong tidak diulangi untuk kelompok yang tidak presentasi hari ini. Jangan dibiasakan. Jangan juga terlalu manja. Jangan selalu mengandalkan, wah saya nggak diingetin sama Pak Arif loh. Jangan gitu. Tapi jangan iya doang. Ya. Siap? Siap. Nah, yang berikutnya, coba. Tadi soal mainstream. Maksud saya adalah ketika kita belajar mengenai sejarah, ya, ketika kita belajar mengenai sejarah, tidak sekedar mengandalkan bahan-bahan dari bahan-bahan dari katakanlah penulis-penulis besar doang. Tidak. Penulis besar itu contohnya Wycliffe. Yang kedua katakanlah Sartono Kartodirjo, penulis Indonesia. Yang kedua, yang lain penulis-penulis sejarah, Kunto Wijoyo misalnya, bicara tentang petani Banten, pemberontakan petani Banten tahun 1880. Itu salah satu penulis besar Indonesia lah. Sartono Kartodirjo, iya. Kalau dalam sosiologi mungkin ada Kuncaraningrat, tapi itu lebih kepada tulisan-tulisan antropologi atau suku-suku yang ada di Indonesia. Ya. Halo? Paham ya? Nah, kenapa saya mencontohkan misalnya ijtihad ulama atau ijtihad Nahdlatul Ulama, ijtihad NU tahun 1952 sampai sekarang, itu karena kita membutuhkan data-data yang lain. Kita membutuhkan cerita-cerita yang lain. Contohnya, dengarkan. Perseteruan antara Prawoto dengan pengurus PBNU tahun 52. Itu adalah salah satu informasi baru, bukan baru sebetulnya, karena kita mungkin kurang baca aja, yang melengkapi khasanah ilmu pengetahuan, khasanah ilmu sejarah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Pak Arif juga silahkan kalau yang ada mau sampaikan sesuatu juga boleh. Nah, yang berikutnya ini soal presentasi dan tugas berikutnya, tugas lanjutan. Kemarin Pak Arif sudah sampaikan ya, udah belum? Tugas kedua setelah PPT, belum ya? Tugas berikutnya setelah PPT adalah, kamu catat. Tugas berikutnya setelah PPT adalah nanti kalian kalau perlu hari ini sudah mulai bikin-bikin. Kalau memang ada waktu, ya silahkan boleh buka komputer boleh, tapi dikerjakan di Google Doc, artinya bukan di komputer sini, supaya kalian ketika buka materi yang sudah dikerjakan hari ini bisa dibuka di rumah, ya. Misalnya di Google Sheet ya, kan ada Google Sheet, ada Google Doc. Oke, tugas keduanya adalah, perhatikan. Tugas kedua adalah kalian harus membuat apa yang disebut sebagai mind mapping.
Membuat apa? Mind mapping. Mind mapping itu sama artinya dengan peta pemikiran. Ya, membuat peta pemikiran tentang siapa atau tentang apa? Tentang tokoh nasional dari tahun 50 atau tahun 45 sampai dengan tahun sekarang. Salah satu saja. Tahun 45 sampai dengan tahun sekarang. Sampai dengan sekarang. Jadi masuk di dalamnya adalah Jokowi. Cuma begini. Cuma saya berharap nanti presentasi sejarahnya itu bukan kelompok satu sudah maju, nanti di pertemuan hari besok kelompoknya itu lagi. Pak Arif nggak mau. Jadi nanti ditukar. Kalau hari Senin ini ada yang presentasi adalah kelompok satu, maka pada sejarah peminatan yang presentasi adalah kelompok paling bawah. Jadi nggak ketemu orang itu lagi. Pak, kemarin kan saya udah presentasi, Pak. Loh, bukan. Kita sejarahnya itu ada dua. Sejarah wajib dan sejarah peminatan. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Jadi tugas yang kedua setelah PPT itu adalah membuat mind mapping. Mind mapping itu isinya apa? Perhatikan. Mind mapping isinya adalah, kamu tulis nomor 1. Tulis. Mind mapping yang pertama isinya adalah 1. Kamu bawa catatan enggak? Yang pertama adalah profil tokoh. Kalau kemarin itu kan apa tuh? Kemarin kan PPT kan materi 1, 2, slide 1, slide 2, slide 3. Yang sekarang yang pertama itu adalah profil. Profil tokoh. Dengarkan. Kalau sudah berbicara mengenai profil, sudah ngobrolnya udah? Halo? Sudah. Ini kenapa Rizka? Yang kedua adalah berbicara tentang hikmah. Berbicara tentang hikmah. Hikmah sama dengan pelajaran apa yang bisa diambil dari tokoh. Minimal 4 lah. Kalau profil nanti ada penjelasan lagi ya. Profil itu bisa panjang. Bisa apa saja yang sudah dia kerjakan, prestasi apa yang sudah dia dapatkan, kemudian apa misalnya latar belakang dia seperti apa, begitu. Mungkin kaitannya dengan biodata. Itu artinya berpikir meluas. Makanya kemudian dinamakan dengan mind mapping. Yang ketiga, yang keberapa? Yang ketiga, coba perhatikan, dengarkan. Coba tidak ada yang tidur lagi ya. Nggak ada yang tidur. Hah? Ya 4 atau 5 lah. Yang ketiga, coba perhatikan. Yang ketiga, tetap. Yang ketiga adalah karya puisi. Kemarin apa? Puisi, quotes. Tapi kalau bisa nggak usah quote lah, puisi aja. Tapi puisinya berkaitan dengan tokoh. Paham? Sallallahu alaihi. Oke, jelas ya? Jadi bisa puisi,
bisa film pendek atau short movie. Jadi maksud Pak Arif gini, ketika kalian presentasi itu bisa juga menampilkan dalam bentuk film. Filmnya tuh nggak harus kamu tampil di sini atau yang disebut dengan drama, nggak harus. Tapi video, Pak, saya syuting di dalam di rumah, di gedung atau di taman atau di mana terserah, yang berbicara tentang tokoh tersebut. Halo? Oke. Sampai memperhatikan. Ada yang di bawah nggak? Nggak ada. Ya, jadi TikTok juga boleh. Pak, karya TikTok ini sampai hari ini Pak Arif belum menemukan TikToknya, belum ada karya itu, tapi nggak apa-apa. Sebagian masih puisi. Tapi kalau mau menampilkan puisi lagi juga nggak apa-apa. Tapi yang panjang lah, catat di situ. Puisi minimal 5 bait. Ya iyalah. Soekarno, buah karya Joko. Misal contoh. Loh, dengar ya, yang banyak. Dengarkan. Tokoh dari tahun 45 sampai dengan tahun sekarang, sampai dengan saat itu banyak. Kamu tulis Jo nama tokoh-tokohnya. Tulis. 1 Soekarno. Tulis Soekarno. Soekarno kasih kelompok Soekarno kasih kelompok 1. Langsung kasih ya. Nanti kirim ke Pak Arif ya. Kalau nggak tulis di itu di grup. 1 Soekarno. Yang kedua Hatta pasti. 1 Soekarno, 2 Hatta. Ini nggak nulis ini. Ini ntar nggak paham, ditanya nggak paham lagi. 3 nanti itu yang itu belakangan. Yang ketiga secara berurut dulu ya. Yang ketiga itu adalah M. Natsir. M. Natsir yang ketiga ya. Yang keempat bukan. Yang keempat siapa ya? Aha Nasution. Yang keberapa itu? Ketiga ya? Yang keempat Aha Nasution. Aha Nasution. Abdul Haris Nasution. Yang kelima Soeharto. Yang keenam Gus Dur. Udah 6 doang kan? Yang keenam Gus Dur. Nah, adapun tugas dari sejarah minat nanti menyusul. Yang apa? Banyak tugas apa? Itu bukan tugas, itu kewajiban itu. Ya, kelompok kok itu. Ya, itu juga tugasnya bisa dibilang sebagai tugas terakhir di semester ini. Kan setelah itu sudah nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Shh. Maksudnya itu tentang siapa? Enggak, kita bicara tokoh. 13 PKI siapa? 30 SPKI materinya di yang kemarin. Kan tadi sudah. Abdul Haris Nasution. Coba.
Kok tadi Pak Arif bilangnya Abdul Haris ya? Hah? Abdul Haris Nasution, coba. Abdul Haris Nasution itu adalah salah satu dari dengarkan. Salah satu dari jenderal yang lepas dari PKI. Maksudnya dari penculikan yang kemarin. Dengarkan dulu, dengarkan. Namanya adalah Abdul Haris Nasution. Anaknya siapa? Ade Irma Nasution. Nanti mungkin yang Abdul Haris mungkin nanti kita ganti ya. Kita gantinya dengan tokoh namanya Ahmad Yani. Kalau Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi. Anaknya siapa? Yang kecil itu kemarin nonton? Bukan, Ahmad Yani. Siapa? Nggak ada yang ingat. Kamu nonton apa kemarin? Anaknya Ahmad Yani yang kecil yang ngasih tahu bapaknya ada di kamar itu namanya siapa? Cowok ya. Iya, Bapak Bobo. Siapa namanya? Berarti nggak nonton. Namanya adalah Edi Nasution. Orangnya sampai sekarang masih ada, udah gede udah tua lah. Ya karena zaman dulu ya. Dengarkan, dengarkan, halo, dengarkan. Maksud Pak Arif, ketika kita membahas tokoh, contoh gini, kita membahas tokoh bernama Ahmad Yani. Secara tidak langsung, itu bisa dijadikan sebagai sarana juga, Pak. Saya di situ sekaligus menjelaskan G30 SPKI. Bisa. Bahkan saya punya rencana, sebenarnya kemarin sudah ya, cuma nggak secara detail, untuk menyampaikan materi G30 SPKI. Cuma kan belum ini. Momennya sekarang sebenarnya, ya. Cuma karena Pak Arif pakai buat yang lain. Dengarkan. Halo, dengarkan. Jadi, ketika membahas mengenai tokoh bernama Ahmad Yani, secara tidak langsung kita bisa menjelaskan tentang peristiwa akbar yang dinamakan dengan Gerakan 30S PKI. Salah satu pendapatnya kita bisa ambil dari pendapatnya Edi yang pada suatu momen tertentu dia mengatakan bahwa ada wartawan yang bertanya, loh, kenapa Anda mengatakan bahwa pembantaian oleh Soeharto itu sebagai hal yang benar? Ingat, setelah peristiwa G30 SPKI ada peristiwa pembantaian yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto. Paham maksudnya? Dengarkan. Dengarkan. Orang rame-rame mengecam peristiwa G30 PKI, tapi orang lupa. Tapi motif Pak Arif bukan dalam rangka untuk membela PKI ya. Ini kita mencoba untuk fair aja, karena yang dia hantam terus di media kan itu. Dengarkan. Saya ulangi lagi. Dengarkan. Harusnya presentasi, yang marah tuh harusnya Pak Arif. Kamu kan harusnya presentasi. Malah nggak menghargai itu, gimana coba? Lu Pak Arif yang presentasi, justru malah sekarang dianya malah ngantuk Pak, nggak menghargai sekali. Loh, kalau Pak Arif mau marah dari tadi kan Pak Arif mau marah dari tadi. Kamu tuh harus sadar diri ya, paham. Jadi tegang lagi kan.
Masya Allah. Udah. Ya. Jadi kita semua mestinya adalah introspeksi. Saya ingin melanjutkan yang tadi. Dengarkan. Di saat PKI itu dikecam, dan di saat yang sama kita lupa bahwa pemerintah Orde Baru juga melakukan hal yang mengerikan. Tapi menurut Pak Arief juga termasuk yang setuju juga menurut pendapatnya Edi ya. Meskipun orang juga banyak mengkritik. Loh, Soeharto kejam dong, jahat. Kalau Pak Arief melihat ya itu hukum ya. Yang artinya barangkali Pak Arief juga akan dianggap juga, wah ini anteknya Soeharto dan seterusnya. Saya nggak mendukung PKI. Ya memang nggak mendukung. Karena ribuan, bukan hanya ratusan, ribuan orang juga meninggal karena kekejaman yang dilakukan oleh PKI. Para ulama berapa yang meninggal itu? Hampir setiap hari menemukan pembunuhan terjadi di Jawa Timur. Siapa sasarannya? Sasarannya adalah ulama dan para santri. Dan tambah lagi, tokoh-tokoh di dalam Masumi, yang aktif di dalam Masumi. Masumi itu apa? Majelis Syura Muslimin Indonesia. Ini sekaligus Pak Arief juga. Siapa saksinya? Banyak. Kalau Anda tonton film dokumentasinya yang dibuat oleh Taufik Ismail, di sana dia menjelaskan dengan sangat detail karena dia kan pelaku sejarah. Artinya mengalami peristiwa tahun 65. PKI di dalam suatu lembaga yang dinamakan dengan Lekra. Lekra itu kepanjangan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat. Dia menyelenggarakan pertunjukan namanya adalah Ludruk. Ludruk itu kesenian Jawa Timur. Kayak semacam drama lah. Tapi dalam drama itu judulnya apa? Gusti Allah wes mate. Kan serem. Serem sekali itu bahasanya. Provokatif sekali. Gusti Allah sudah mati. Gusti Allah wis mate. Satu. Judul yang kedua, Gusti Allah arep rabi. Gusti Allah mau nikah. Itu adalah bentuk-bentuk penghinaan atau pemberian penilaian terhadap agama itu yang sangat luar biasa. Itu artinya peristiwa dan doktrin kuat di dalam PKI itu adalah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Dalam bahasa sosiologi disebut dengan ateis. A itu artinya tidak. Teis itu artinya Tuhan. Dengarkan. Berarti ateis itu tidak percaya dengan Tuhan. Itu doktrin utama kok. Meskipun mohon maaf, meskipun di dalam pendapatnya Rocky Gerung itu saya agak sedikit menangkap, tapi mungkin bisa saja salah. Rocky Gerung mengatakan orang tidak beragama, orang ateis itu dibolehkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sila yang keberapa? Sila yang kedua, menurut versinya Rocky Gerung. Ini nanti kalau videonya bisa diupload, bisa diambil juga nih. Ya. Menurut versi Rocky Gerung, dibolehkan, ateis dibolehkan di negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil beradab dalam kurung artinya adalah sosialisme. Sosialisme itu artinya apa? Sosialisme itu artinya memberi ruang kepada orang yang ateis untuk hidup berkehidupan bebas dan seterusnya. Itu menurut versinya Rocky Gerung. Tapi kalau di dalam negara Pancasila kan dia harus bertuhan. Ya. Sekali lagi, tadi apa? Jadi G30 SPKI itu adalah upaya untuk mengubah suatu ideologi yang Pancasila menjadi ideologi komunis. Komunis itu apa? Artinya tidak. Tadi yang Pak Arief katakan, Gusti Allah wis mate.
Gusti Allah sudah mati. Pertunjukan ludruk drama di Jawa Timur. Dia kan bisa keliling atau bisa misalnya di suatu gedung tertentu begitu. Itu di Jawa Timur era tahun 65-an. Taufik Ismail saksinya. Itu orang pertama. Orang kedua yang bersaksi adalah Kiai Kondang, Kiai Beling yang disebut sebagai MH. Coba lanjutkan namanya siapa? MH Ainun Najib. Ternyata Anda tidak tahu ya, nggak kenal ya. MH Ainun Najib. Nama anaknya adalah MH Ainun Najib. MH Ainun Najib punya anak namanya adalah Sabrang. Ya, Sabrang itu adalah vokalis dari satu grup band yang sekarang agak sepi dari panggung. Namanya adalah Leto. Tahun 2000 berapa? 2004 ya, sekitar 2004 2005-an lah. Sekarang masih ada, cuma yang kalau kita perhatikan syair-syairnya itu lebih bernuansa sufistik, bernuansa sufi. Ya, itu saya kira beberapa yang ingin coba Pak Arif mengantarkan bahwa permusuhan diantara dan pergolakan pemikiran tentang PKI dan non PKI, bantai dan tidak membantai, sama-sama keduanya membantai. Soeharto justru lebih banyak, jutaan orang, ribuan, puluhan ribu orang di Bali dikubur, ditembak dulu ya, kubur. Caranya bagaimana? Menggali lubangnya sendiri kemudian ditembak. Tapi data yang ini saya kira nanti bisa diverifikasi, bisa dikritik benar atau tidak. Tetapi realitasnya ada. Yang menurut saya agak lebih kuat adalah ketika anak-anak dan simpatisan PKI dibantai di Wonosobo, itu juga jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Soal setuju atau tidak setuju, saya mungkin termasuk setuju, tapi memang agak menyayangkan saja. Tapi bahwa pembantaian di zaman Soeharto itu dilakukan, iya. Sampai yang nanti kemudian kita bahas di dalam masa Orde Baru yang kita sebut dengan istilah Petrus. Petrus itu kepanjangan dari penembak misterius. Pak Ari pernah cerita, kalau orang di perumahan sini namanya apa tuh? Jakarta Garden ya? Green Garden. Di Green Garden, Pak Ari pernah cerita ya, itu orangnya itu adalah salah satu eksekutor dari para bertato, orang-orang bertato, ditembak. Mayatnya dibuang di sini. Katanya dia mengatakan demikian, makanya daerah sini dulu dikenal dengan istilah anak jin buang anak. Petrus penembak misterius. Yang kemarin Pak Arief contohkan misalnya adalah apa yang terjadi di Ciamis. Mayat preman dibuang di Empang. Ditaruh duit 300.000. Kenapa? Pokoknya yang dianggap seperti preman, mungkin dia bikin keonaran, mungkin bikin kekacauan di kampung, di daerah, di kota tertentu, tembak. Kalau di Jogja itu terkenal dengan Sugali ya. Itu di lagunya Iwan Fals itu juga ada. Itu yang ditembak kan, dibunuh, dihilangkan. Karena menurut versi Orde Baru, orang-orang semacam itu masih ada kaitan dengan gerakan G30S PKI atau orang-orang PKI lah semacam itu. Ya, oke. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Coba. Oke, silakan yang mau tanya. Masih kontroversial ya soal dalang. Iya, jadi
Bicara tentang dalang adalah pembicaraan yang cukup kontroversial. Kontroversial itu kalau misalnya kita menyebutkan dengan inisial S, maka ada dua nama di situ, betul? Soekarno dan Soeharto. Wallahu alam. Tetapi kalau kita perhatikan, Angkatan Darat itu sangat dekat dengan Amerika. Jadi maksud saya, bukan saya membela, kalau misalnya kemudian kita mengatakan dalangnya adalah Soeharto, Soeharto itu sangat dekat dengan militer Amerika. Soeharto. Kalau Soekarno memang sejak awal dia sangat dekat dengan ideologi komunis. Bahkan dia membuat suatu kekuatan baru, satu jargon baru yang dinamakan dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Yang secara umum, secara garis besar, Soekarno itu sangat mendukung gerakan-gerakan komunis yang ada di Indonesia. Bahkan Soekarno menurut saya membuat suatu ideologi baru, membuat satu inovasi baru dari ideologi komunis, namanya adalah Marhaen. Marhaen menurut saya itu adalah sosialis. Meskipun tidak menyebutkan secara gamblang sebagai ideologi komunis, tapi kalau kita berbicara tentang Marhaen, ya, itu inspirasinya adalah dari ideologi komunis. Itu Marhaen. Marhaen itu siapa? Marhaen itu adalah seorang petani yang ada di Bandung Selatan. Ketika sore-sore Soekarno jalan-jalan di daerah Bandung Selatan, dia bertemu dengan seorang petani, namanya siapa? Dia bilang, nama kamu siapa? Dia adalah seorang tua yang mengenakan baju compang-camping, menggunakan camping ya, topi petani seperti itu, bawa cangkul. Nama kamu siapa? Nama saya Marhaen, Pak. Namanya diambil dari situ. Lalu lahirlah yang dinamakan dengan Marhaenisme, menjadi suatu ideologi yang dibangun khusus secara individu oleh Soekarno. Bukan ideologi yang datang dari luar. Meskipun memang poin-poinnya itu banyak mengambil dari ajaran-ajaran sosialisme maupun komunisme yang ada di negara-negara luar. Perhatikan. Negara luar yang apa yang dimaksud? Negara luar yang dimaksud adalah, maksudnya itu Soekarno itu belajar komunis dari negara mana? Bagaimana Anda bisa menyimpulkan Amerika? Dengarkan dulu, ini berarti coba biar paham ya. Amerika itu jelas-jelas ideologi adalah ideologi liberal. Nggak mungkin komunis. Jadi jangan ada pemikiran Amerika itu adalah komunis. Tidak ada. Tidak ada cerita dalam sejarah berbicara Amerika itu sama dengan berbicara mengenai komunis. Kalau bicara Amerika pasti bicara liberal. Kalau bicara liberal berarti bertentangan dengan ideologi komunis. Paham? Makanya ada Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga. Perang Dunia Ketiga itu adalah perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Terus pertanyaan Pak Arief tadi, terus Soekarno belajar komunis dari siapa? Rusia. Berteman baik dengan Khrushchev. Bahkan ditawarin wanita sama Khrushchev, saking dekatnya. Satu Rusia, yang kedua adalah China. Iya. Karena komunis internasional itu ada dua. Yang pertama adalah garis Rusia, yang kedua adalah garis Cina. Indonesia mengambil dua-duanya, tapi memang terakhir itu Soekarno sangat dekat dengan Cina. Termasuk kemarin waktu dia sakit itu terakhir itu kan berobatnya ke Cina. Mungkin itu dari sisi pengobatan. Oke ya, jelas? Jadi oke. Jadi sekali lagi bahwa upaya untuk mengganti ideologi negara itu adalah hal yang sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi?
Cukup ya? Tadi tugasnya belum selesai kayaknya deh. Kelompok 1 apa? Kelompok 2 Hatta, kelompok 3 kelompok Nasution 6 Gus Dur, sudah. Tolong dibuat ya. Kemudian isinya yang pertama adalah profil tokoh. Yang kedua adalah apa? Hikmah yang bisa diambil, minimal 4. Yang ketiga puisi atau karya. Yang terakhir adalah keberapa? Kelima berarti. Yang keempat berarti adalah inspirasi tokoh hari ini. Inspirasi tokoh hari ini. Jadi yang keempat itu harus masuk di dalam mind mapping kita. Ya, itu masukkan di dalam mind mapping kita. Mind mappingnya bagaimana? Saya memberikan kebebasan sepenuhnya. Boleh bikin pakai Canva, boleh bikin pakai pen yang simple yang di setiap komputer itu ada. Bisa bikin pakai Word. Word kan juga ada gambar-gambar ya. Bisa pakai Photoshop, boleh nggak? Boleh kalau bisa pakai Photoshop. Bisa pakai Corel Draw. Ya. Jadi nanti ketika presentasi itu dibawa, difotokopi, dikasih ke teman-temannya, minimal ke kelompoknya. Ke Pak Arif wajib. Hah? Iya, fotokopinya itu buat Pak Arif, fotokopi buat kelompok. Kalau bisa satu orang satu, itu lebih bagus, supaya orang bisa ngeliat langsung. Tapi minimal satu kelompok satu. Tapi kalau kamu mau beribadah, sodakoh untuk fotokopi semuanya dapat hasil karya itu, keren. Fotokopi paling berapa? 5.000 paling. Satu lembar aja. Only one lembar, satu lembar. Ya, jadi tugas yang terakhir itu adalah kita presentasi tentang tokoh. Tapi tokohnya berkaitan dengan tokoh-tokoh nasional dari tahun 45 sampai sekarang. Termasuk Jokowi. Pak, kalau yang terakhir saya mau ganti Jokowi boleh nggak Pak? Yang terakhir, Anda kelompok terakhir ganti Jokowi boleh. Nah, sementara di tugas peminatan tadi saya katakan nyusul. Pak Ari mau susun dulu lah. Ini juga tadi secara mendadak kan karena tidak ada presentasi. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup. Ya, sebetulnya Pak Arif mau juga menerangkan nanti tambahan untuk kuliah kita di kelas. Perhatikan, setiap nanti kita akan presentasi, nanti Anda diminta untuk bikin satu pertanyaan dengan jawaban pendek. Tahun berapakah Soeharto meninggal? Jawabannya pendek. Tahun berapakah kerusuhan tahun 98? Ya tahun 98. Bagaimana enggak? Karena jawabannya adalah jawaban kuis. Kuis itu jawaban pendek. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti dikumpulkan, nanti akan diserahkan ke MC. MC yang akan membacakan, oke kita kuis 10 orang terpilih pertanyaannya. Berarti bikin pertanyaan jangan gampang-gampang amat, jangan sulit-sulit amat, terkait dengan materi presentasi. Jadi ketika presentasi itu berlangsung, kalian bikin pertanyaan, pertanyaannya taruh di sini. Cuma agak susah ya nanti kalau ketika bicara mengenai tokoh, tapi nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Sebelumnya juga saya berharap sebelum presentasi semuanya harus sudah ada MC. Ketua kelasnya siapa sih? Vi, tolong Vi ya. Jadi begitu mau presentasi, kamulah yang Pak Ari minta untuk mengingatkan kelas. Besok presentasi siapa nih gitu. Termasuk MC, termasuk komentator. Musik jangan lupa. Yang presentasi menampilkan musik satu, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu nasional, puisi, buat iringan puisi, dan lagu daerah satu lagi terakhir. Sebelum kita pulang, malah kita menyanyikan lagu daerah.
Jadi ada 4 atau sekitar 4 lagu lah. Kalau yang mau tampil sendiri itu mas sendiri. Maksud Pak Arif biar ada dokumentasi tentang lagu-lagu juga. Jadi Pak Arif bisa potong, ini kasih ke sekolah. Jangan mendadak, soalnya kalau mendadak pasti nggak hafal nada, nggak hafal lirik dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Jelas? Nah, kalau bisa mulai hari ini sudah mulai menyicil mengerjakan PowerPoint. Kok PowerPoint? Mind mapping. Paham ya mind mapping ya? Nanti Pak Arif kirim deh gambar-gambarnya ke WA Group. Terima kasih. Cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.